Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsirah wa fi sihhatin wa rafa'in wa sa'adah wassalamah wa taufiq wal hidayah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa bil khusus fi tilawatil Qur'an wa fil ibadah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu sadaqa rasulullah. Bapak pejabat Samsat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan Samsat, bapak-bapak polisi yang saya muliakan, bapak-bapak PNS, ASN, non PNS, karyawan-karyawati Samsat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus jamaah tamu-tamu Allah di Masjid At-Taqwa Samsat Jakarta Barat. Tentunya mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah pertama ada nikmat iman yang luar biasa, kita istiqomah dalam ibadah jamaah zuhur. Berkah yang kedua, bapak-bapak sekalian, para pejabat Samsat dan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentu sehat semuanya, dan sehat kita ini sehat lahir dan batin ya Pak Polisi. Mudah-mudahan kita semua, anak kita, istri kita, keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang lebih menggembirakan lagi, bapak-bapak diberi panjang umur dalam bulan Rajab yang luar biasa. Masih ketemu bulan Rajab, nanti sebentar lagi ketemu Sya'ban, sampailah kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qabul doa-doa kita menjadi qabul, karena kita sehat, panjang umur, bisa menjalankan aktivitas terutama ibadah kita ini ya. Kemudian yang kedua, salawat salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita majelis ilmu dimanapun berada, sebaiknya di samping kita memuji Allah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kita juga memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talibatana wa talibatana biyawmina adaila yaumil akhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis yang luar biasa ini
diliputi para malaikat. Allah menurunkan di majelis-majelis ilmu. Semua yang belajar kita di usia berapapun, kita nggak kenal usia, sampai tua kita akan ngaji. Karena dengan ngaji itu nur, cahaya-cahaya Allah akan diberikan kepada kita semua. Setidaknya kita sesuai dengan doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk supaya jalan saya lurus terus. Sekalipun tentu bapak-bapak namanya hidup dunia nggak ada yang lurus-lurus saja Pak Ustaz, betul. Karena memang diciptakan hidup ini, dunia ini, alhamdulillahilladzi khalaqa mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti ada condong urusan dunia, condong urusan harta dan lain sebagainya. Ini bagian dari ujian kita. Jamaah dimuliakan Allah, kalau kita hidup di dunia ini, tentu kita sedikit banyak menghadapi persoalan. Nah, persoalan itu dari sejak kita lahir muncul persoalan-persoalan. Dari kecil, dari remaja, mau nikah, setelah nikah, ya kan, sama istri, punya anak. Tadinya doanya pengen punya anak banyak, tapi setelah punya anak punya masalah, ya kan. Kemudian anak udah gede, kita harus membiayai anak, belum yang sakit, dirawat, biaya kuliah, ya Pak ya. Semua butuh biaya. Maka dalam ceramah saya kemarin, memang uang itu nggak segala-galanya, tapi segala-galanya pakai uang. Mau kuliah juga bayar, bahkan mati juga bayar, Pak Ustaz. Ya kan? Berapa meter itu, kalau tanah meteran di Jakarta ada berapa duit, ya kan? Di Pondok Kacang aja daerah saya sudah 7 juta yang nggak punya KTP setempat. Nah, itu artinya sampai kita dari lahir sampai mati kita butuh biaya. Yang lebih penting adalah bagaimana Allah mencukupi semua kebutuhan kita itu. Amin. Kita yakini, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak. Ya Allah, Engkau yang mau membuka rezeki, ya Razak, yang bagi-bagi duit. Jadi bagi duit mah kelihatannya tubuh-tubuh manusia, pemimpin, ya kan? Tapi padahal yang ngasih rezeki ya Allah. Doa-doa kita kan sama sebenarnya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa bapak-bapak tuh habis wiridan ya. Assalamualaikum. Minimal kalau dalam kitab hadis istighfar ya. Assalamualaikum, walaupun langsung kajian kita sudah istighfar dari bayar. Istighfar minimal 3 kali. La ilaha illallah, Allahumma antas salam, ayat kursi, kulhu, falak, binas, tergantung waktu nih Ustaz. Ya narap kerja, mau berangkat, mau aktivitas ya disingkat nggak apa-apa. Istighfar, Allahumma antas salam, al-fatihah, doa maudhu. Itu etika-etika kita setelah ibadah sholat. Nah, kajian ilmu ini lebih tinggi karena derajat orang yang berilmu, beriman, pasti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bapak-bapak sekalian. Orang-orang yang beriman, ilmunya ada, derajatnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mujadalah 11 yang kita sudah hafal itu. Bapak, dalam konteks hari ini saya memang mengambil judul bagaimana dahsyatnya zikir kepada Allah itu, dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kita, kejiwaan kita, psikologis kita, dan juga fisik kita. Kita nggak munafik, pasti punya sakit, betul ya Pak? Bapak sehat terus kan nggak mungkin. Dalam 1 bulan ada pusingnya. Pusingnya biasanya kalau lagi ngapain tuh Pak? Kalau nggak punya duit, penyakit internasional itu Pak. Saya udah bilang bukan penyakit nasional lagi, penyakit internasional orang duit. Jadi kalau curhat sama Ustaz, saya puyeng banget, ngapain? Belum ngopi. Ada dia nggak punya duit. Ya, nanti kita carikan solusi. Sebenarnya Islam ini hadir luar biasa Pak. Hadirnya luar biasa. Kita semua punya masalah, tapi ada solusinya. Masalah apa aja dalam Islam ada solusi. Termasuk masalah perekonomian yang Bapak sebut itu. Cuman memang kalau Allah cinta kepada hambanya, diuji. Nah, ujiannya nggak duit tadi.
Emang lagi nggak punya duit juga ujian. Apakah Bapak kira kalau duitnya banyak bukan ujian? Ujian juga Bapak. Nggak punya jabatan, ujian. Dikasih jabatan juga ujian. Menjadi caleg, ujian. Diuji berbagai sana sini semua. Setelah jadi leg, sama juga Pak. Ya kan? Waktu caleg, dia rajin baca ayat kursi. Kalau udah leg, dapat kursi kan, ayatnya hilang. Jangan begitu Pak. Jadi istiqomah. Mau jadi apa aja kita istiqomah. Nah, karenanya di mana zikir yang dahsyat itu, Bapak secara bahasa dzakara yadhkuru dzikran fa wadzakin wa dzaka madhkurun udhkur. Itu bahasa Arab. Yang artinya dzakara itu mengingat, yadhkuru sedang mengingat, dzakir orang yang ingat. Ya, dzikron peringatan. Udhkur ingatlah. La tadhkur jangan ingat. Nah, jadi kalau udhkur artinya mengingat. Kalau ada fi'il amar di dalam Quran seperti ayat yang tadi saya sampaikan, wahai orang yang beriman, udhkurullah. Itu fi'il amar namanya Pak. Udhkur, udhkuro, udhkuru. Nah, suruh nyebut. Ini diperintah sama Allah, kita memang harus berzikir kepada Allah. Mau profesinya guru, ustadz, kiai, PNS, non PNS, pengusaha, pedagang, zikir sama Allah. Enggak ada urusan dengan profesi. Ini perintah jelas bahwa kita diperintah oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, itu nomor satu. Dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Artinya apa zikir yang banyak itu? Diterjemahkan di dalam surat yang lain. Nah ini nih Pak nih, surat yang lain menerjemahkan zikir banyak itu di setiap waktu kita harus ingat pada Allah. Mau tidur, maka Islam itu mengajarkan mau tidur Bismillahirrahmanirrahim ya wa'mud. Emang cukup itu Pak Ustadz? Enggak, orang iso turu aku. Jadi ada orang yang semalaman nggak bisa tidur, itu obatnya zikir sebenarnya. Sepas berbaring, enggak Pak Ustadz, saya itu pikiran saya lagi tajam. Ngopo sih mau bikin? Udah tanggal tua ini Ustaz. Nah, tanggal tua apa urusannya dengan tanggal tua? Apa ada bedanya dengan tanggal muda? Nah, ya kan ketika tanggal muda gaji masuk jam 9, jam 10 udah didebet sama Bang Ustaz. Udah enggak ada urusannya tanggal itu. Maka Allah marzurna min haitsu la yahtasib, enggak kenal tanggal. Terserah Allah aja yang ngasih rezeki. Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Ghani, Ya Hamid. Maka orang-orang yang rajin zikir itu, dia tenang aja Pak. Salah satu dahsyatnya zikir itu, ya tadi Pak, menciptakan ketenangan batin, keyakinan yang tinggi, spiritualnya itu langsung urusannya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia punya keyakinan yang mantap. Ini saya catat ada beberapa hal tuh. Jadi zikir membuat hidup tenang. Surat Ar-Ra'd 2 ayat 28. Keyakinan kita makin tinggi, ibadahnya makin tenang, hidupnya tenang walaupun uang pas-pasan. Tidak melihat miskin, tidak melihat kaya, perintahnya zikir. Yang mobilnya Alphard, zikir. Mobilnya Avanza, zikir. Mobilnya Katana, zikir. Sama Pak zikirannya. Jadi jangan wah itu mentang-mentang mobilnya Alphard, zikirnya Al-Fatihah dulu ya, enggak begitu. Kalau Katana zikirnya beda ya Pak Ustaz, enggak. Semua mobil zikirnya sama. Yaitu udzukurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih memuji Allah pagi dan sore. Maka ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir malam. Tadi yang Bapak sudah berdaring orang iso turu, entah mikirin apa Pak yang dibaca. Sebisa Bapak. Amalan yang disebut dalam beberapa kitab itu baca Al-Ikhlas, Qulhu 3 kali, Falak sekali, Anas sekali, ayat kursi sekali. Apa enggak? Baca aja Google deh, kalau enggak apa buka. Qulhu, Falak, Binas, ayat kursi masih enggak beres. Baca lagi sholawat. Sholawat masih enggak beres. Masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
masih nggak beres. Ya amanal khaibin salimna mimman nakhaf, ya arhamar rahimin farrijna wal muslimin. Belum beres juga, terus apa yang Bapak hafal? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz, emang kalau zikir boleh kencang? Kita ini rata-rata standar hatinya ini pada keras kepala. Sudah muncul nuktah-nuktah dosa kita terlalu banyak, sehingga harus digempur dengan zikir-zikir. Jadi zikir ini selain menenteramkan batin, bisa menghaluskan hati yang kasar itu. Orang yang jarang berzikir jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah atine keras. Saya ulangi ya, kalau pengen hatinya lembut, perbanyak zikir. Wasabbihu sabbaha yusabbihu tasbihan, tasbih. Makanya di masjid jenengan ini pegang tasbih gak apa-apa. Alah Pak Ustadz, saya pakai tangan ini aja, ini 3 kali 5, 15 kali 2, 30 tambah 1 jari jadi 33. 33 kali 3, 99 Asmaul Husna tambah 1 la ilaha illallah jadi cepek Ustadz. Monggo pakai tangan boleh, tasbih gak mau. Itu tasbih perhitungan Pak. Saya ya Allah pengen ngamalin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1000. Itu contoh bagian dari media zikir. Bapak belum tentrem kalau belum baca 1000. Ya sentek no. Bangun malam itu Pak, kita tahajud, Bapak ngantuk. Makanya bikin kopi, sampingnya kasih kopi. Kalau Cak Mun ngasih lu ngantuk, baru 2 rakaat lagi masih ngantuk, kopi lagi. Kopi jangan ditelan langsung 1 gelas Pak, dikit-dikit aja. Itu di jeda-jeda itu Bapak berzikir, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau amal-amalan yang diberikan oleh gurunya, oleh Habib, oleh kiai yang Bapak percayai, ya silahkan. Yang penting bisa menenteramkan jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang zikir masuk kategori ulul albab. Bapak hebat kalau rajin zikir Pak. Kalau Allah mengatakan orang-orang zikir itu masuk ulul albab. Ulul albab, what is the meaning ulul albab? Ulul yang punya, albab apa itu? Orang-orang yang cerdas. Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 191. Bapak buka dari 190 sampai 92. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini orang-orang hebat nih Pak. Al-Imran 190 91 ya. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Pertama ulul albab itu alladzina yadhkurunallah, orang yang selalu zikir pada Allah. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Jadi mau berdiri, lagi nyetir, lagi kemana, dia lagi jadi pilot, jadi presiden, jadi menteri, tetap dia punya zikir yang tinggi Pak. Duduk, mau tidur, sampai disuruh berzikir sampai mata Bapak kita itu merem Pak. Nah maka zikir itu ada zikir kolbu, ada zikir yang jahar, yang diucapkan dengan keras. Bapak mimpin tahlilan, Abdullah jadi kalamanahu la ilaha illallah. Itu namanya, ya sama-sama Pak boleh. La ilaha illallah. Nah kalau Betawi lagunya beda-beda, nggak apa-apa, mau dijawab juga sama aja. Kalau dia meninggal 3 hari ditahlilin, kemudian 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul 1, haul 2, haul 3, tek-tekan. Bahasa Jawa Timur ini
pidaan. Opo itu dikir pida? Dikir pida itu artinya seorang keluarga besar ahli warisnya motong sapi, motong kebo. Sapi kebo nggak nyampe ke kuburan pausan enggak. Sapi kebo dipotong jadi daging, jadi makanan, dibikin besek, ratusan besek, disedekain. Pahalanya untuk siapa? Untuk almarhum. Nyampe enggak? Bapak harus punya keyakinan nyampe. Kalau nggak nyampe ngaji lagi. Karena perintah Allah wa astaghfiru rabbakum. Mintakan ampun tuh orang-orang tua kita itu. Ya, kalau Kanjeng Nabi doain untuk bapaknya, ibunya, jamil mukminin, mukminat, muslimin, muslimat doain kabeh. Lah kalau muslimin muslimat didoain, masa bapak ibu yang nggak didoain? Encang-cing kita yang meninggal dunia, paman, saudara, adik meninggal, bikin tuh Pak acara-acara seperti itu. Insya Allah itu barokah hidupnya. Amin. Yang ketiga, orang yang selalu zikir selalu diingat Allah. Dalilnya mana Ustaz? Fadkuruni adkurkum washkuruli walatakurun apal. Bapak udah apalnya? Justru karena apal saya yang lembengin doang. Artinya apa? Orang yang rajin zikir, Bapak nggak usah takut sama komandan, sama atasan. Jangan, Bapak level kecil kalau masih takut gitu. Bapak takut sama Allah. Kalau orang sudah takut sama Allah, biasanya kerjaannya benar, kinerjanya baik, takut melanggar aturan, dia taat azas, ya otomatis taat atasan lah. Ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Siap komandan. Namanya Islam tuh nggak ada cerita memerintahkan melawan atasan, nggak ada Pak. Jadi ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Kalau atasannya salah, diingatkan dengan cara yang baik, ajak bicara, ajak ngopi, ajak ngerokok, ngomongi sing penak. Nggak bisa Pak, memang strukturnya begitu. Sampai kalau pengen ngatur-ngatur ya jadi atasan dulu kan gitu. Camat, anak-anak buah camat ya kan, ya semua tunduk, kepala seksinya tunduk. Wali kota punya eselon 2, 3, semua yang di bawah tunduk kepada Pak Wali Kota. Semua asisten menteri eselon 1 ke bawah tunduk kepada Pak Menteri. Semua menteri tunduk kepada Presiden. Emang udah hukumnya. Makanya sekarang kalau orang berebut pengen jadi ke situ ya wajar Pak. Itulah dunia dan tidak akan pernah ada habisnya. Kita mau orang Islam, yang penting mendukung kepemimpinan dalam perspektif yang benar. Ya tentu kalau yang salah ada medianya ke DPR kan gitu kan. Kita salurkan resmi, nggak usah anarkis, nggak usah apa namanya bakar-bakaran, nggak usah ngebom. Islam ini ngajari yang benar-benar aja, yang bermanfaat untuk umat. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dijaga dengan baik, jangan sampai hancur. Banyak negara luar yang resek-resek akhirnya bubar sendiri. Negaranya berkeping-keping jadi. Ini negara-negara di Timur Tengah juga demikian kan Pak. Lagi kayak apa tahu. Bapak lihat aja di berita-berita internasional itu. Karenanya Indonesia ini Masya Allah, negara yang sangat luar biasa. Kenapa? Ulama Banten masih zikir. Masih banyak majelis zikir di Tangsel, majelis zikir di Bekasi, majelis zikir di Tegal, Pekalongan, majelis zikir di Jawa Timur, Kediri, Lamongan. Selama masih ada majelis zikir nyuwun sewu, Indonesia ini akan kuat Pak. Jadi kalau orang pesimis, wah Indonesia ini bakal hancur gitu, ngene alah, gedablus, enggak benar itu Pak. Bapak yakin Indonesia ini ulamanya masih ahli sujud, ahli zikir. Makanya dahsyatnya orang berzikir bisa menguatkan paku buminya negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu karena ada yang masih zikir. Kampung saya Pondok Kacang akan hancur juga kalau dilihat dari kemaksiatan. Tapi yang zikir, ratiban, zikir ini, toreko. Bapak terserah milih aja toreko apa, monggo aja, nggak ada masalah Pak. Qadiriyah, Sadiliyah, Naksabandiyah, Waqiatus Solehah. Yang penting ojo aneh-aneh Pak ya. Kalau alirannya agak ngeri ya kita teliti dulu. Jadi harus berguru, harus bersanad, harus ada mursyidnya siapa. Ya, walaupun memang perintahnya umum, udkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila, suruh zikir yang banyak, lagi duduk, lagi tidur, bahkan Bapak mau hubungan seks dengan istri. Halo Pak,
mau hubungan seks aja ada zikirnya Pak. Pak Ustadz, aku minum jamu ya tetap kalah karena bojoku, ada zikirnya. Ada zikir kita berhubungan seks. Jadi dimanapun kita itu berzikir. Bapak mau ngadepin atasan, Pak Ustadz, ini atasan saya tiap hari saya diomelin dulu. Emang apa lo diomelin? Ya diomelin jadi kan ada salahnya. Emang tugas atasan tuh membina bawahan. Tugas suami membina istri dan anak-anak. Nah istrinya salah tegur. Oh enggak Ustadz, saya kalau di rumah saya ngalah aja. Kalau di kantor saya komandan memang, ngomel-ngomelin anak buah saya. Kalau di rumah saya nggak berani sama bini saya. Kalah sama bini. Itu urusan yang beda lagi tuh Pak. Kalau sama bini, bini mah kita bukan kalah sebenarnya, ngalah aja lah. Sing waras ngalah. Sama istri kan yang penting nggak ribut, jangan berantem. Yang penting keluarganya sakinah, mawaddah warahmah kan gitu Pak. Kita biar punya pistol kita dua. Kalau sama bini masa kita mau main gitu kan nggak mungkin Pak. Tetap kita ya latif, Allah latif. Wanita banyak ngomong itu udah biasa, tapi kita utamakan kebijakan, ilmu, iman, takwa, dan dikasih contoh yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa saya gini Pak, itu ada pengajian bagus Bapak lihat di channelnya ya, Gus Ekdam itu. Solawatnya Gus Ekdam itu luar biasa. Nah ini kita negara ini masih punya tokoh-tokoh nasional seperti itu Pak. Bisa menyadarkan orang-orang narkoba yang miras, artis pada ikut ngaji. Nah ini Pak, alumni yang di Surabaya apa itu disebutnya itu pondok pesantren jebolan doli pusat itu Pak ya, pusat seks di Surabaya itu. Jakarta dulu ada yang sekarang dibangun Masjid Islamic Center, namanya apa Pak dulu? Jenenge lali aku, Kramat Tunggal. Sekarang sudah jadi Islamic Center. Itu cewek-ceweknya kemana Ustadz? Nggak tahu minggir kemana dia. Lari lagi ke sini. Kali apa nih Pak? Tambora nih. Kali Jodoh. Nah, ini tugas Bapak semua. Tugas Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat, Pak Polisi. Tugas saya. Ya sesuai kapasitas kita. Kapolres bikin edaran. Ya kan sesuai polpen kita aja. Kalau Ustadz mau balik ya ceramah aja. Yang tugasnya itu Pak. RT RW ya bantulah sebisa kau. Apa yang bisa? Itu Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan, itu pun nggak menyelesaikan masalah Ustadz. Sampai kiamat yang namanya kebaikan dan keburukan itu ya memang udah dijadiin satu seperti itu. Tapi kita berusaha terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang yang zikir pasti hidupnya tenang itu karena di backing oleh Allah. Bahkan Bapak nggak di backing oleh Pak Jenderal, tapi backingannya kalau bahasa sekarang dekengane pusat. Iki sing duwe dekengan sampai dekengane pusat langsung iki. Nek dekengane pusat kan pasti kuat, Pak. Bapak kerja di level rendah tapi dekengane pusat kan kuat. Lah sapa sing dimaksud dekengan pusat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di backing oleh Allah, Bapak mau dihajar, mau ditembak, mau dicelakai kayak apa, Allah backingnya. Kuat apa kuat? Nah, itu gunanya zikir Bapak. Maka kalau saya bahas dahsyatnya zikir, itu pengaruhnya luar biasa. Bapak langsung di backingin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena wirid itu tadinya Bapak mau ditembak dari belakang. Ada aja cara Allah menyelamatkan. Bapak pulang jam Sabtu malam, padahal ada perampok, ada begal dan lain. Tapi ada saja Bapak diselamatkan oleh Allah karena amalan zikir Bapak. Setuju Pak? Nah mulai detik ini dengan ceramah saya ini, saya mengajak diri kita, diri pribadi dan kita semua untuk berbanyak zikir Pak. Bapak daripada ngelamun, ya Allah Ustaz, jam gini hari saya belum cicil ini, saya belum bayar kontrakan, saya ini ya Allah masalah. Emang masalah kita banyak. Curhatkan ke Allah dengan asmaul husnanya. Ya, walillahil asmaul husna. Allah punya 99 asmaul husna. Fad'uhu biha. Mintalah kepada Allah dengan asmaul husna. Kalau Bapak pengen rezeki, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Rabb. Kalau Bapak pengen derajat naik, ya Allah, ya Maliku, ya Qahar, ya Azizu, ya Jabbar, ya Maliku, ya Qahar. Baca sekuat Bapak. Itu yakin Allah kabulkan. Tapi Bapak harus punya keimanan, keyakinan yang tinggi. Terakhir Pak, karena waktu, orang yang ahli zikir, kuburnya disinari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak mau apa mau?
Kita semua mau Pak kuburan Bapak, bayangkan Bapak diuruk di tanah, dikubur sendirian, tidur sendirian, bini nggak ngikut, anak-anak nggak ngikut, kopi nggak ada yang datang, pakai belabak di tanah itu kita sendiri. Ya Allah, apa yang kita bayangkan? Yang kita inginkan sama Allah, di kuburan kita diterangi, dikasih sinar-sinar cahaya dari amal soleh kita. Di antara amal soleh itu adalah zikrullah. Hanya zikrullah yang bisa menerangi kuburan kita, Pak. Amin. Mudah-mudahan zikir-zikir Bapak walaupun subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sama sedikit-sedikit doang Ustaz, saya sebisa ya nggak apa-apa. Bapak kalau nggak bisa yang tinggi-tinggi nggak apa-apa, sebisa Bapak. Ada yang Bapak ngamalin ratibul hadat, ratibul atos, ratib Baqiyah Sholihah, ratib Al-Banten, ratib Jawa Timuran, ratib Jawa Tengah, monggo. Ada yang versi ratib sunan monggo. Yang penting keyakinan minta kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal. Itu disebutkan dalam kitab Durratun Nasin. Demikian Bapak, nanti kita sambung di lain kesempatan. Ceramah yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Selalu diberikan kesehatan kita dengan satu doa terakhir. Mari sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fil lana dzunubana. Mudah-mudahan sampai ke bulan Sya'ban dan Rajab, bulan Ramadan, insyaallah kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.